Om Swastiastu. Berikut adalah cuplikan singkat mengenai pelayanan semenjak pandemi di Puskesmas Susut 1. Menggunakan sistem zonasi pelayanan. Sistem zonasi dibuat untuk mencegah transmisi patogen dari pasien yang sakit ke pasien yang sehat. Zona merah merupakan area pelayanan dengan risiko tinggi, terdiri dari tenda poli umum dan rapid center, ruang tunggu, loket dan meja screening, serta UGD atau unit gawat darurat. Zona kuning merupakan area pelayanan risiko sedang, terdiri dari ruang administrasi, ruang KIA, KB, dan imunisasi, ruang rawat inap, poli gigi, ruang rekam medis, serta ruangan tempat memakai APD. Zona hijau merupakan zona dengan risiko infeksi rendah, terdiri dari ruang administrasi dan ruangan kepala puskesmas. Petugas kesehatan yang akan bekerja wajib masuk melalui pintu belakang dan mencuci tangan terlebih dahulu. Pemasangan APD. Akan dicontohkan pemasangan APD level 3. Pertama, didahului dengan mencuci tangan 6 langkah dengan hand rub. Kemudian, menggunakan penutup kepala atau hair cap. Kemudian, memakai masker N95 dan memastikan masker menutupi mulut tanpa celah. Kemudian, menggunakan sarung tangan dalam, menggunakan baju coverall dan sepatu boots, menggunakan sarung tangan luar, dan terakhir menggunakan face shield. Pelayanan UKP. Sebelum masuk ke areal pelayanan, pasien atau pengunjung wajib menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Ketika mendaftar, pasien dan petugas wajib menjaga jarak setidaknya 1 meter. Semua pasien terlebih dahulu dilakukan screening suhu dan beberapa pertanyaan untuk memilah pasien sakit dan sehat. Menjaga jarak juga diterapkan di ruang tunggu.
tidak sakit atau dalam hal ini merupakan ibu hamil dan balita peserta imunisasi dilayani di zona kuning. Petugas kesehatan di zona kuning menggunakan APD level 2. Pasien sakit atau bergejala dilayani di zona merah. Petugas kesehatan di zona merah menggunakan APD level 3 dan tetap menjaga jarak dengan pasien. Cuci tangan 5 momen harus dijalankan oleh setiap petugas kesehatan yang melakukan pelayanan. Selanjutnya, pelayanan dilaksanakan seperti pada umumnya dengan tetap memiliki kewaspadaan tinggi. Jika pasien tergolong ODP atau orang dalam pemantauan, dilakukan protokol seperti pencatatan, pemberian edukasi dan lembar edukasi, pemberian kartu ODP, serta mengobati gejala. Pasien ODP wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Pelayanan diusahakan hanya satu arah, sehingga petugas kesehatan zona merah tidak boleh berada di zona kuning, begitupun sebaliknya. Pengambilan obat dilakukan oleh petugas zona kuning. Kemudian, obat diberikan ke petugas zona merah dan diteruskan kepada pasien. Pengunjung atau pasien yang akan meninggalkan area pelayanan wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Pelayanan untuk pekerja migran Indonesia atau PMI. Pelayanan PMI memiliki ruang tunggu yang berbeda dengan pasien lainnya. PMI yang akan dilakukan rapid test langsung menuju rapid center dan melakukan pendaftaran. Pelayanan rapid test menggunakan area khusus dan dibatasi oleh tirai plastik untuk mencegah kontak dengan PMI. Pemberian surat keterangan dan edukasi dilakukan setelah interpretasi hasil rapid test. Pelepasan APD level 3 dimulai dengan cuci tangan 6 langkah dengan hand rub. Lepaskan face shield. Melepas boots pada ember berisi cairan desinfektan dan kembali memakai sepatu kerja. Cuci tangan 6 langkah dengan hand rub. Lepaskan baju coverall dengan cara menggulung ke arah belakang sekaligus melepas sarung tangan luar. Dan letakkan pada ember khusus APD bekas.
Cuci tangan 6 langkah dengan hand rub. Lepaskan masker dengan menarik tali bawah terlebih dahulu, kemudian tali atas dengan tidak menyentuh bagian depan masker. Cuci tangan 6 langkah dengan hand rub. Lepaskan penutup kepala. Cuci tangan 6 langkah dengan hand rub. Lepaskan sarung tangan dalam dan akhiri dengan cuci tangan 6 langkah. Sekian gambaran pelayanan selama pandemi di Puskesmas Sud 1. Terima kasih.